Siapa di sini yang masih mengira kalau ancaman terbesar saat galbay itu ada di DC-nya? Padahal kenyataannya ya nggak seperti itu. Malah justru ada 3 hal yang menurut kalian itu nggak ngaruh-ngaruh banget, tapi malah itu paling berbahaya. Salah satunya bisa ngefek sampai jangka panjang kalian. Penasaran? Simak videonya sampai selesai. Buat kalian yang sedang gagal bayar pinjaman online, tetap semangat ya. Saya bikin video ini bukan untuk makin menakut-nakuti, malah justru biar kalian itu tahu apa sih hal yang berbahaya itu. Dan kalau kalian tahu, kalian jadi paham, oh ini berarti sebuah risiko, dan itu emang bener-bener nyata gitu, sehingga kalian jadi lebih siap menghadapinya. Yang pertama itu teman-teman, ya betul sekali, mental. Percaya atau enggak, ini underrated banget. Banyak orang yang meremehkan hal ini, banyak orang yang menyepelekan kata jangan panik, jangan takut, jangan ini. Padahal itu emang bener loh. Kalau kalian mampu menguasai mental, kalian punya mental yang bagus saat galbay, yaitu akan berpengaruh baik juga ke kehidupan kalian, gak akan mengganggu aktivitas harian kalian. Beda cerita kalau misal mental kalian itu malah makin terpuruk, makin down. Apa yang terjadi? Malah justru efek paling buruknya, kalian gak dapat menghasilkan income, karena kalian sudah di posisi yang gak bisa ngapa-ngapain. Udah pokoknya di kepala itu penuh dengan skenario-skenario yang gak perlu gitu loh. Itu kalau orang yang punya mental yang bagus itu kan mereka cuman fokus buat ningkatin income-nya mereka sehingga dapat melunasi hutang dan bisa segera keluar dari gua itu, iya kan? Kalau mau mikir lebih jauh lagi, sebenarnya yang galbay itu kalian. Tapi ketika emosi kalian itu nggak stabil, ketika mental kalian itu down gitu ya, orang-orang yang ada di sekitar kalian juga ikut terdampak loh. Karena kan emosinya nggak stabil ya, malah bisa jadi hubungan kalian dengan mereka itu, dengan orang-orang terdekat maksudnya, makin retak. Padahal itu masalah kalian, kan jadi gak fair gitu kan, kasihan gitu loh. Jadi jangan remehin kekuatan dibalik kata jangan panik, jangan takut gitu ya. Kuasai mental kalian, itu bener, itu emang fakta. Terus resiko yang kedua, fakta bahwa hutang kalian itu makin bertambah karena galbay ya, ada bunganya sama dendanya. Ketika terjadi keterlambatan dalam membayar, biasanya kan memang bunga dan denda itu terus nambah ya, terus berjalan sesuai perjanjian pinjaman dan ketentuan yang berlaku gitu kan. Makanya udahlah nggak usah heran kalau nominal tagihan itu makin membengkak. Malah justru yang perlu kalian pahami itu, oh tagihan terus membengkak, terus meningkat, berarti gimana caranya aku juga harus ningkatin penghasilanku. Seperti itu teman-teman. Dan untuk resiko yang terakhir itu adalah catatan di Slik OJK. Kalau emang pinjaman kalian itu pada akhirnya masuk ke Slik OJK ya, ke sistem pelaporan kredit, terus kan jadinya status kredit menjadi bermasalah. Itu dampaknya nanti bisa bertahun-tahun. Biasanya sih untuk pengen mengajukan pembiayaan itu jadi lebih sulit ya. Kalau misal suatu saat nanti kalian pengen ngajuin KPR atau kredit kendaraan, terus apa lagi, pengen investasi gitu ya, atau pinjaman usaha lah, buka usaha kecil-kecilan gitu, lembaga keuangan biasanya akan melihat riwayat kredit kalian terlebih dahulu sebagai salah satu bahan penilaian. Jadi inilah salah satu resiko yang emang perlu diperhatikan sejak awal, namun banyak banget orang yang kayak abai gitu, karena mereka udah fokusnya itu ke DC, data pribadi, penjara dan lain sebagainya. Dan malah menurut saya pribadi, DC lapangan itu memang mereka itu berpengaruh buat mental kita gitu ya. Makanya tadi poin nomor 1 yang perlu banget kalian kuasain itu adalah mental kalian terlebih dahulu. Toh juga DC lapangan kan mereka bergerak dengan sesuai aturan gitu. Ketika nggak sesuai aturan ya kesempatan kalian buat ngelaporin tindakan tersebut untuk kemudian diserahkan ke pihak yang berwenang. Jadi kalau emang pada akhirnya kalian didatangin sama petugas, ya sudah, temuin saja dengan sopan. Tenang aja, kalau kalian nggak bisa tenang, ya wes pura-pura tenang. Nggak perlu terpancing emosi. Kalian harus bisa mengendalikan situasi dan diri kalian sendiri. Jangan malah ngasih makan ego mereka ini, ya. Karena petugas penagihan juga bukan seorang yang, ya serem karena posisinya kan kita lebih rendah ya. Tapi kalian jangan sampai punya pemikiran seperti itu teman-teman. Karena itu malah justru bikin semuanya makin surem gitu loh. Makin kalian takutnya nanti jadi kayak
takut, terus mereka petugasnya ini, ya kalau kalian dapat petugasnya yang baik, kalau petugasnya yang kurang baik gitu ya, bisa aja kelemahan kalian itu dimanfaatin sama mereka. Jadi udah stay cool aja. Kalau mereka melakukan tindakan yang melanggar aturan, ya pasti kok ada mekanisme pengaduan yang bisa kalian tempuh nantinya, asal kalian menyimpan bukti yang kuat ya. Mungkin itu aja pembahasan yang dapat saya sampaikan kali ini. Jadi alih-alih kalian fokus ke DC, mending kalian pertimbangin dulu, fokus dulu ke mental kalian, benahin dulu. Kalian harus kuat secara mental, entah itu fisiknya, entah itu batinnya, itu harus kuat dua-duanya ya. Jangan sampai dikendalikan oleh situasi, oleh keadaan yang mana akan bikin keadaan itu justru makin buruk. Yang kedua tadi apa? Soal fakta bahwa nominal hutang itu memang akan terus bertambah karena kalian galbay, dan nggak apa-apa karena memang siklus, memang apa ya memang faktanya seperti itu, dan harusnya kalian juga sudah siap akan konsekuensi tersebut. Jadi alih-alih fokus dengan nominalnya yang makin besar, mending kalian langsung makin semangat aja buat nambahin penghasilan juga, buat ningkatin penghasilannya juga, jadi sebanding gitu loh. Terus yang terakhir itu adalah masalah Sri OJK itu tadi. Kalau misal kalian semakin fokus untuk menghasilkan uang, maka akan semakin mudah juga buat kalian melunasi utangnya, sehingga nama kalian juga bisa dihapus dari Slick OJK. Gitu aja, semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.